Hai anak bioskop. Hai anak bioskop. Aku Fadi Aledrus dan Aku Yasmin Jasem. kita dari Cast Kultus Iblis dan kita akan segera tayang di 2 November 2023. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol dan main games. Aku senang banget karena film ini salah satu film yang aku nantikan, film yang akan jadi seru banget dan semoga bisa menghibur seluruh warga Indonesia. Aku nervous dan senang juga karena proses syuting kita belum begitu lama, terus tiba-tiba udah mau tayang lagi. Berasa terlalu cepat. Aku personally belum lihat jadinya gimana. Fadi kemarin udah lihat sedikit pas dubbing ya, dikit-dikit. Makanya kita kayak, gimana ya nanti hasilnya gitu. Walaupun kita tahu hasilnya pasti akan bagus sih, semoga ya. Judulnya kan Kultus Iblis ya, tapi cerita itu sendiri adalah dua anak kembar yang ayahnya meninggal, tapi meninggal dengan misterius, dan dia mencari tahu kenapa ayahnya meninggal dan kenapa dengan cara yang misterius. Begitu. Iya, dengan misteri-misteri yang ada di sekitar mereka, akhirnya mereka coba cari jawaban itu sendiri. Bener-bener dari nol, nggak ada clue apapun, mereka harus cari. Bahkan ini ada apa gitu. Nggak dari sosial media juga jawabannya. Nggak dari sosial media. Aku Fadi Aledrus, aku berperan sebagai Raka di film Kultus Iblis. Raka sendiri adalah karakter saudara kembar dari si Naya, dan dia tipe penyayang yang act of service. Bener nggak, Dek? Ya gitulah, tapi kan tetap gengsi kalau sama adiknya. Dan dia memiliki prinsip yang tegas juga. Jadi dia ketika memiliki sasaran seperti apa, dia akan fokus pada sasaran itu. Itu kan yang baik-baiknya doang dari Raka ya. Kalau Naya nambahin dikit nih sama Raka. Raka tuh lebih socialize, lebih kayak gampang berteman sama teman-teman di lingkungan kuliah lah gitu. Sementara Naya tuh beda banget. Dibilang 180 derajat juga enggak banget, tapi lumayan banyak perbedaan dari Naya sama Raka gitu, yang gimana nih ya biar nanti jadinya saling mengisi gitu kembar ini. Lumayan tricky juga ya ternyata jadi anak kembar. Oh, kita bahkan menjadi ini ya, kultus itu sendiri ya. Ya, jangan bilang dong. Ini bisa di-cut kan nanti, bisa di-cut kan? Enggak, bercanda. Kita nggak banyak riset ke kultusnya ya, karena kita nggak mau terjerumus menjadi satanik. Kitanya ya. Tapi pasti kan dalam film horor itu ada drama sendiri, pastinya dari antar kakak adik dan yang lain-lain juga, itu yang lebih kita perdalami lagi dari aku. Dan pada saat reading pun open for discussion banget. Kalau cast juga ada ide tentang kayak ini ceritanya cult ini mau kayak gimana ya gitu. Namanya kan film, pasti kita pengen bikin yang unik lah pastinya ya, bikin sesuatu yang beda gitu. Jadi itu sih banyak yang kita obrolin. Gimana ya nanti ini cultnya gitu, atau kayak relationship antar karakternya gimana gitu. Itu yang seru sih pas reading. Itu jadi spoiler dikit sih ya, karena nggak ada adegan sholat jenazahnya, tapi hanya memandikan jenazah aja. Pada saat itu aku belum berpengalaman mandikan jenazah. Itu pertama kali aku mandiin jenazah. Aku lihat dari YouTube sih gimana sih memandikan jenazah itu tuh, dan yang baiknya gimana. Karena tuh awalnya sebenarnya dalam skenario si Naya juga ikutan. Cuman tapi kan kita diskusi ya, ini kan mayatnya laki-laki, jadi perempuan nggak bisa ikutan, walaupun ini anaknya ya, nggak bisa juga. Akhirnya ya udah dibuat hanya aku sendiri. Dan ketika aku memandikan jenazah ya itu jam berapa ya? Jam 11 malam.
Jadi tapi semoga konteksnya ini nggak jadi negatif ya. Tapi pada saat syuting itu sebenarnya syutingnya menyenangkan nggak sih? Iya. Karena kayak lingkungannya bukan bikin jadi horor gitu. Karena ada sisi komedi, aspek kayak situasinya bikin jadi agak komedi gitu. Jadi aku sih cuma dengar ceritanya, tapi pada saat reading kita baca skripnya, wah ini unik sih scene-nya gitu. Semoga nggak konotasinya negatif karena kita ngomong ini jadi lucu ya gitu. Ya kalian harus lihat nanti. Pasti deg-degan sih, walaupun bukan cuma aku ya, ada Om Rosa juga ada adegannya seperti itu. Tapi kan tetap aja, gimana ya ini aku harus seperti ini, pasti deg-degannya lah. Terus ternyata pas udah tidur gitu kayak, iya beneran ya panas. Terus kayak nggak bisa gerak gitu kan. Ngobrol pun harus kayak, halo gitu. Terus lumayan tricky karena adegannya kan harus kayak takut gitu. Tapi kan ditaruh di kapas di sininya. Jadi ada satu scene tuh pas aku kaget kapasnya terbang. Terus kayak, duh kok jadinya nggak jadi kurang creepy ya gitu. Akhirnya gimana nih, aku harus ekspresif tapi kayak kapasnya nggak boleh gerak. Terus ini juga nggak boleh kelihatan rambut. Pokoknya gerakan aku minim tapi ekspresinya tetap harus kelihatan takut gitu. Gimana ya gitu. Jadi pengalaman baru, bener. Biasa selalu main di film yang ada scene itu tapi aku nggak pernah kena. Kali ini kena giliran. mungkin next gue ya. Wow. Ya, ini film horor pertama aku dan film pertama aku peran utama. Aku pasti banyak nanya sama teman-teman aku yang udah dan lagi pada syuting film horor kan. Kata mereka ya sebenarnya syutingnya sama aja, cuman bedanya horor. Dan kalau ada kejadian, biasa kan kita syuting film drama-drama biasa ada kejadian horornya juga di luar lokasi, di luar set itu ya. Jadi aku fun karena aku bisa belajar hal-hal baru di film horor ini, terutama banyak cast juga yang udah senior, ya Samin senior. Belajar sama Ayah juga. Jangan gitu dong. Ya tapi akunya pun pada saat reading kita banyak belajar, nggak cuma Fadi, kita berdua bareng belajar sama cast yang pastinya lebih berpengalaman. Kita bisa ngambil banyak banget ilmu pada saat reading, nggak hanya seputar acting atau apa juga namanya belajar matematika juga, bahasa Inggris dan PKN. Iya, kita pendalaman materi sebelum ujian. Iya, jadi kayak semuanya bahkan sampai ke kehidupan atau kayak manusia gitu-gitu kita banyak dengerin. Wah, berat. Iya, jadi kayak kuliah. Seru sih tapi. Film horor ini itu yang mainin aku dan Yasamin. Iya. Sutradaranya Mas Bobi Prasetyo. Ini jawabannya udah disiapin dari tadi nih. Nggak, tapi emang bener. Dan kita syuting di Pangandaran. Itu yang berbeda dari film-film horor lainnya ya. Sebenarnya juga susah untuk dijelasin karena takutnya spoiler. Ini makanya tricky banget untuk sharing kultus iblis secara cerita kayak, nanti spoiler gimana dong gitu. Tapi pas pada saat kita baca skripnya dan kita ngerjain, ini kayaknya topik ini mungkin aku belum nonton atau memang jarang dibahas atau memang belum pernah dibahas tentang cultnya ini gitu dan kebiasaan mereka gitu. Jadi itu sebenarnya main yang beda dari cerita kultus iblis, tapi sayangnya nggak bisa kita ceritain, jadi harus nonton. Iya. Kita bisa mulai dari hari pertama syuting mungkin ya. Hari pertama apa yang lucu? Kayak lucu semua deh. Biasa kan kita dalam hari pertama syuting itu kita mengadaptasikan diri dengan kru baru, dengan pemain-pemain yang baru kita kenal dan lain-lain. Aku susah banget buat fokus karena krunya itu lucu-lucu banget. Oh iya. Enggak horor. Malah maaf ya Om Ikra, DOP kita sebenarnya takut sama hantu-hantuan. Terus harus di depan kamera syuting film horor. Jadi sebenarnya
ya semuanya menyenangkan sih. Hari pertama tuh scene adegan kue. Iya. Itu senang sih, hari pertama kita. Masih lucu tuh, Iya. sampai balik, aduh itulah. Adegan pertama kita, itu untungnya yang masih ulang tahun ya, potong kue gitu. Iya. Abis itu kayak, wow, udah tidak ada lagi scene menyenangkan untuk kita. Langsung. Dari awal reading kita udah gitu Kak, wah kayaknya kita capek banget nih. Capek readingnya? Baru reading aja udah capek nih kayaknya karakternya gitu. Waduh. Alasan harus nonton film ini ya karena kita syutingnya capek. Dan alasan sebenarnya ya karena kalian harus mensupport industri film Indonesia juga. Tidak harus nonton film ini, kalian juga bisa nonton film-film Indonesia lainnya, karya-karya rekan-rekan kita juga. Semoga industri film Indonesia bisa semakin meningkat dan bisa bersaing di tingkat internasional. Iya, dan senang bisa lihat Fadi bermain horor. Karena ya pasti Apa? kayak nervous nggak ditonton sama orang-orang. Performance film horor. Karena Fadi menurut aku keren sih. Banyak adegan yang belum pernah Fadi mainin sebelumnya. Oh iya. Terus di sini Fadi cobain dan ternyata lo enjoy banget kan. Gitu. Iya. Semoga nanti kalian nanti juga enjoy ya. Iya, nanti pas nonton enjoy. Banyak banget. Hai anak bioskop. Jangan lupa nonton film Kultus Iblis. Tanggal 2 November 2023 di Di Cinepolis Cinepolis Cinema. Cinema. Bye, thank you. Thank you.